Sahabat Intelligence, apakah benar ketika seseorang berinvestasi, tujuannya adalah pemupukan kekayaan? Jawabannya adalah tidak. Pemupukan kekayaan hanyalah salah satu dari begitu banyak tujuan investasi. Secara konsep, paling tidak ada 4 tujuan investasi. Pertama, melindungi modal dan aset yang telah dimiliki dari inflasi. Kedua, memperoleh pendapatan rutin untuk membiayai keseharian. Ketiga, membangun kekayaan dan meningkatkan aset yang telah dimiliki. Dan yang keempat, spekulasi dalam rangka mendapatkan keuntungan besar. Sepintas, keempat tujuan investasi tersebut sepertinya sama saja. Apakah memang demikian? Jelas tidak. Tujuan investasi untuk memproteksi aset dari jeratan inflasi misalnya. Tujuan semacam ini biasanya hanya dimiliki oleh kalangan yang telah mencapai kemapanan finansial. Artinya, investasi yang dilakukan bukan lagi untuk memupuk kekayaan. Konsekuensinya, pilihan investasinya lebih bersifat risk-free. Misalnya dana yang dimiliki hanya ditempatkan di deposito berjangka atau surat berharga pasar uang yang berjangka pendek. Sepanjang imbal hasilnya sudah di atas tingkat inflasi, maka pemilik dana sudah cukup puas. Asetnya secara absolut bertambah, namun nilai bersihnya sebenarnya tetap. Bagi kalangan seperti ini, yang lebih penting adalah asetnya liquid. Jika diperlukan setiap saat, dana akan tersedia. Beda dengan kalangan yang berinvestasi dengan tujuan memperoleh pendapatan rutin dalam rangka membiayai kehidupan sehari-hari. Menempatkan dana saja dalam bentuk deposito berjangka jelas tidak mencukupi. Dibutuhkan imbal hasil investasi yang lebih besar untuk membiayai kehidupan, sehingga pilihan investasinya pun lebih beragam. Sebutlah menempatkan dana dalam bentuk obligasi pemerintah maupun korporasi yang imbal hasilnya lebih tinggi dibandingkan deposito berjangka. Lebih dari itu, bisa juga menempatkan sebagian dana dalam bentuk saham yang fundamentalnya bagus, sehingga mendapatkan dividen secara rutin. Selain itu, bisa pula menempatkan dana langsung ke sektor real, misalnya membeli ruko untuk disewakan. Jadi, intinya, investasi yang dilakukan diharapkan bisa memberikan pendapatan rutin yang cukup besar dibandingkan deposito berjangka. Tujuan investasi yang ketiga adalah memupuk kekayaan, di mana hasil investasi diharapkan dalam jangka yang lebih panjang. Dalam pola ini, dana yang diinvestasikan belum akan dinikmati dalam jangka pendek. Misalnya dana ditempatkan di deposito berjangka, maka bunganya akan ditambahkan ke dalam pokok pinjaman untuk didepositokan kembali. Juga ketika membeli saham dan mendapatkan dividen dan gain, maka gain yang diperoleh akan diinvestasikan lagi untuk membeli saham yang lain bersama pokoknya. Jika pola semacam ini dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, katakanlah 10 tahun, maka jumlah aset dan modal akan berlipat ganda. Namun, pola investasi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh kalangan yang untuk biaya hidup sehari-hari sudah diperoleh dari sumber yang lain. Yang terakhir adalah jika investasi sudah bersifat spekulatif. Kalangan yang termasuk golongan ini adalah mereka yang selalu mencari jenis investasi yang berani memberikan imbal hasil sangat tinggi dan terkadang tidak masuk akal. Kita pernah mendengar kisah-kisah Madoff dan lain sebagainya, di mana pihak yang menggalang dana menggunakan skema Ponzi alias piramida uang. Jika Anda termasuk pihak yang masuk di awal dan segera keluar, maka Anda bisa jadi beruntung. Namun, jika Anda masuk di investasi ini belakangan, maka besar kemungkinan yang Anda peroleh adalah angin surga. Sebab dana Anda sudah raib, diberikan kepada pihak lain yang terlebih dulu masuk sebelum Anda. Selain itu, investasi yang bersifat spekulatif juga kerap terjadi di pasar modal. Saham-saham tertentu yang tidak memiliki fundamental bagus digoreng sedemikian rupa, sehingga harganya meningkat. Jika Anda tergiur akan turut membeli. Namun, pada saat yang sama, pihak yang menggoreng telah melakukan profit taking dengan menjual kembali saham yang dimilikinya. Berangkat dari tujuan investasi yang saya sampaikan, ada baiknya mengkorelasikan jenis investasi dengan perilaku investasi Anda. Perilaku di sini adalah personal style dalam berinvestasi. Contoh yang sederhana, sangat tidak mungkin Anda memiliki tujuan investasi spekulatif jika Anda tergolong penakut dan tidak berani mengambil risiko. Sebab,
investasi spekulatif hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berani mati dan berani kehilangan uang. Sementara dalam realitasnya, kita melihat begitu banyak investor yang kemudian melapor pada polisi, menangis terseduh-seduh, atau malah menjadi gila ketika kehilangan dana investasinya. Kesimpulannya, perilaku investasi mesti sejalan dengan tujuan investasi. Jika kedua hal ini tidak sejalan, besar kemungkinan investasi Anda mengalami kegagalan.